Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desniarti, SPD, MSI. Saya adalah dosen di Prodi Pendidikan Matematika di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah program linier. Berikut saya jelaskan tentang rencana pembelajaran semester saya. Yang pertama sekali adalah capaian pembelajaran. Pada capaian pembelajaran saya di situ ada sikap, yang mana sikap terdiri atas 11 item. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap yang religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Keempat, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. 6. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 7. Kerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 10. Menunjuk sikap bertanggung jawab atas bekerja di bidang keahliannya secara mandiri. 11. Memiliki ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. Adapun bagian pengetahuan, di sini ada item pertamanya, yaitu menguasai konsep teoritis, pedagogik, dan konsep pengetahuan dalam bidang studi yang sesuai dengan lingkup tugasnya. Menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi berbagai metode pembelajaran, khususnya yang berorientasi pada kecakapan hidup. Menguasai pengetahuan faktual tentang fungsi dan manfaat teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk mengembangkan mutu pendidikan. Yang kelima, menguasai ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan ilmu pendidikan matematika untuk membuat karya matematika. 6. Menguasai teori bilangan dan prinsip psikologi pendidikan untuk pembelajaran matematika. 7. Menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, penyajian dalam metode, prosedur, dan teknologi informasi, pengelolaan kelas, serta evaluasi pembelajaran matematika. Kemudian menguasai metodologi penelitian dalam bidang pendidikan matematika. Yang 9, merancang dan melaksanakan penelitian serta melaporkan dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. 10. Menguasai konsep dan prinsip didaktik pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan pelaksanaan dan melakukan evaluasi pembelajaran berbasis iptek. 11. Menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah.
menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya. Untuk poin keterampilan umumnya adalah mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dengan pendekatan pembelajaran siswa aktif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, media pembelajaran berbasis iptek, dan potensi lingkungan setempat sesuai standar, proses, dan mutu. Yang kedua, merencanakan dan mengelola sumber daya dalam penyelenggaraan kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya, dan menguasai aktivitasnya secara komprehensif. 3. Mampu melakukan evaluasi proses pembelajaran menggunakan penelitian tindakan kelas atau action research, menggunakan prinsip penelitian PTK dalam matematika untuk dijadikan bekal menulis tugas akhir dan mengakhiri studi. Yang keempat, mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data dalam penyelenggaraan kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kelimanya, mampu melakukan kajian terhadap masalah mutu, relevansi, akses bidang pendidikan, dan menyajikan pilihan terbaik dari solusi yang telah ada untuk dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Mampu mengembangkan dan menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, model, dan teknik pembelajaran secara inovatif dan teruji. Kemudian, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 8. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan kritik seni. Yang 9, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan menggugahnya dalam laman perguruan tinggi. Ke-10, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. 12. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 13. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajarannya secara mandiri. Ke-14, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mampu melihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Untuk keterampilan khusus, pertama adalah menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Kedua, mengkaji
aplikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. 3. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis. Keempat, mengelola pembelajaran bahasa matematika secara mandiri. Kelima, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. 6. Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik, pedagogis, matematika, serta keilmuan matematika untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan ipteks yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill. 7. Mampu mengelola sumber daya pendidikan matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. 8. Mampu mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan. 9. Mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang saya ampu adalah yang pertama, mahasiswa memahami secara keseluruhan konsep dari program linear. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan dan mengimplementasikan konsep program linear dalam kehidupan sehari-hari guna pemecahan permasalahan. 3. Mahasiswa mampu menguraikan konsep program linear secara keseluruhan melalui media pembelajaran, baik itu secara visual maupun audiovisual. Keempat, mahasiswa yang memiliki sikap percaya diri, bertanggung jawab, berani mengkomunikasikan ide dan pikiran secara lisan maupun tulisan dalam diskusi kelompok belajar. Adapun sub CPL, capaian pembelajaran mata kuliah yang saya ampu adalah yang pertama, mahasiswa memahami, mengetahui definisi, karakteristik, dan konsep dasar dari program linear. Yang kedua, mahasiswa memahami dan mampu menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dan pertidaksamaan linear. Yang keempat, mahasiswa memahami dan mampu menggambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa dan merumuskan model pemrograman linear. Yang kelima, mahasiswa memahami, menganalisa, dan mampu menyelesaikan model pemrograman linear. Yang keenam, mahasiswa memahami, menganalisa, dan menentukan nilai maksimum minimum dari permasalahan program linear. Nah, bagaimana sih penyelesaian masalah optimasi ini dengan metode aljabar? Di sini kita bisa lihat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah masalah program linear ke dalam model matematika, kemudian mengubah model matematika ke dalam bentuk standar. Jadi, jika permasalahan matematikanya itu dia berbentuk soal cerita yang kalian temukan, biasanya ini kan soal cerita yang ada di kehidupan kita. Kemudian kita harus merubahnya dulu ke dalam bentuk, harus membuat dulu model matematikanya.
Di sini setelah kita membuat model matematikanya, yang pertama sekali kita lakukan adalah mengubah model matematika itu ke dalam bentuk standar. Nah, bagaimana cara merubah model matematika itu ke dalam bentuk standar? Lihat di sini. Bentuk pembatas dari bentuk pembatas dari pertidaksamaannya itu kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Nah, jika bentuk pembatasnya itu berupa tanda lebih kecil atau sama dengan, maka kita menambahkan variabel semu pada fungsi kendalanya yang sebelah kiri dengan tanda positif. Kemudian kita akan menambahkan lagi variabel semu untuk kendala berikutnya jika dia bertanda lebih besar atau sama dengan tanda negatif. Berikut saya beri permasalahannya. Permasalahan ini ada di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sangat sederhana, saya kasih permasalahannya ya. Sudah bisa dilihat slide berikutnya? Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Oke. Di sini contoh permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang saya tampilkan, yaitu masalah sebuah industri rumah tangga. Di mana di sini sebuah industri rumah tangga ini memproduksi dua jenis kue, yaitu kue ke-1 dan kue kedua. Kedua jenis kue ini memerlukan bahan mentah A dan bahan mentah B. Untuk kue ke-1 itu memerlukan bahan mentah A sebanyak 4 kg dan bahan mentah B sebanyak 2 kg. Sementara satu kue untuk kue kedua itu memerlukan bahan mentah A sebanyak 2 kg dan bahan mentah B sebanyak 4 kg. Nah, sementara ketersediaan bahan mentah A itu hanya 60 kg dan ketersediaan untuk bahan mentah B itu ada 48 kg. Jika kue 1 kita jual, dia laku terjual dengan harga 80.000. Kue kedua jika kita jual dia akan laku terjual dengan harga 60.000. Nah, permasalahan di sini adalah berapakah sebaiknya kue ke-1 dan kue kedua kita buat agar menghasilkan penghasilan atau penjualan yang maksimum. Seperti yang saya jelaskan langkah-langkah metode aljabar di atas tadi, pertama sekali kita ngapain? Mengubah menjadi model matematika. Oke, kita merubah ke dalam bentuk model matematikanya. Setelah kita rubah ke dalam bentuk model matematikanya, apa langkah selanjutnya? Kita perhatikan ya, nih yang berikutnya, langkah selanjutnya. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita menambah variabel semu pada fungsi kendala. Mas. Ya, benar ya. Di sini variabel semu yang kita tambah itu adalah bertanda positif. Kenapa? Karena lebih kecil sama dengan. Nah, jika dia lebih besar, bagaimana? Bertanda negatif. Oke, bertanda negatif. Nah, pada pembatasnya adalah tandanya tadi berupa pertidaksamaan, kita harus ubah juga ke dalam bentuk persamaan. Oke. Selanjutnya, permasalahannya sudah bisa kita selesaikan dengan metode aljabar. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu menolkan 2 variabel dari 4 variabel di atas. Kita nolkan dulu dua variabel. Gitu ya. Sampai nanti kita menemukan titik yang optimum. Bisa ya? Di sini kan ada 4 variabel, berarti kita nolkan dulu. Yang pertama 1 ke 2, kemudian 1 ke 3, 1 ke 4. Begitu juga 2 ke berapa? 3. 2 ke 3 dan
3, 2 2 Dua ke ke 4. Oke, berarti 2 ke ini 4. berarti ada berapa kasus? Kira-kira ini? 6. Ada 6. Oke, Ada 6 kasus. ada 6 kasus ya. Oke, baik kalau gitu silahkan kalian diskusikan kelompoknya ya. Ada berapa kelompok kita? Ada 4 ya, ada 4 kelompok. Oke, kita ada 4 kelompok. Silahkan kalian diskusikan. Saya beri waktunya berapa ya cocoknya ya? 5 menit saja. Nanti akan saya tanya ya kasus. Kita kan ada 6 kasus tadi kalian bilang. Nah, kasus pertama sudah saya tampilkan di sini yaitu nilainya didapat adalah 0. Nah, bagaimana untuk kasus kedua, ketiga, keempat, kelima? Jadi silahkan kalian diskusikan dulu ya. Saya kasih waktunya 5 menit. Selama diskusi boleh dinonaktifkan kameranya. Nanti setelah saya tanya harus di-on-kan lagi kameranya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sudah dapat hasilnya? Kita lanjutkan. Halo? Sudah dapat hasilnya? Ya, Bu. Iya, sudah dapat ya hasilnya ya. Oke, sekarang saya tanya kelompok 1, bagaimana kasus kedua? Berapa hasilnya yang didapat dan variabel apa aja di situ yang dinolkan? Kasus kedua. Untuk kasus kedua, X1 sama X3-nya bernilai 0, Bu. Kita nolkan gitu ya. Terus? Ya, hasil X2-nya sama dengan 30. Ya, benar. Selanjutnya, bagaimana Dan untuk kendala kedua? X4-nya, ya Bu, Ya, X4-nya bernilai berapa? minus 72. Berarti apa di situ yang ditemukan? Karena variabelnya bernilai negatif, maka penyelesaian tidak dapat disubstitusikan ke fungsi tujuannya, Bu. Ya, karena dia tidak layak. Berarti kita abaikan saja untuk kasus kedua. Nah, bagaimana kelompok lain untuk kasus ketiga? Kelompok lain, kasus ketiganya apa? Kasus ketiganya, Bu, X1 sama dengan X4 sama dengan 0. Ya, kita Untuk nolkan. persamaan satunya, X3-nya sama dengan 36, Bu. Ya, kemudian X apa lagi di situ? Variabel yang mana lagi? Untuk persamaan duanya, Bu, X2 sama dengan 12.
Ya, 12. Nah, Jadi, berapa nilainya? kita bisa substitusikannya, Bu, karena Ya. nilainya semua positif. Iya, benar Jadi, sekali. fungsi tujuan Z-nya sama dengan 720, Bu. Ya, bagus. Berarti sudah paham. Lanjut ke kasus 4. Kasus 4 bagaimana? Kasus 4. Bisa diselesaikan kasus 4? Bu, kasus keempat untuk Ah, ah. persamaan satunya itu X dapat 15, Bu. Oke, X1-nya 15. Kemudian persamaan kedua? Untuk persamaan keduanya X-nya dapatnya 18. Oke, berarti bisa ya kita berarti layak ya hasilnya, maka dia bisa kita substitusikan ke fungsi tujuan. Berapa hasilnya? 1.200.000, Bu. Oke, benar sekali. Berarti sudah paham. Lanjut ke kasus kelima. Kasus kelima, X3-nya mendapat nilai min 36, Bu. Ya, benar. Terus persamaan Dan kedua? persamaan keduanya mendapatkan nilai X1 sama dengan 24. Nah, bagaimana tuh kalau ada tanda negatif? Maka tidak layak untuk disubstitusikan, Bu. Oke, jadi dia tidak layak kita substitusikan ke fungsi tujuan. Lanjut, kasus keenamnya. Bisa kasus keenam? Yang keenam adalah yang kita nolkan X3 dan X4. Didapat hasilnya berapa di situ? Maka di situ akan kita dapat hasil dari X1 dan X2 ya. Berapa di situ X1-nya? Ya, Bu. Berapa X1-nya? 12. Kemudian X2-nya berapa? 6, Bu. Oke, maka kita sudah mendapat nilai untuk variabel keputusannya, yaitu X1-nya 12, X2-nya 6. Selanjutnya, oke. Selanjutnya adalah langkah kita apa? Kita substitusikan ke fungsi tujuan. Bagaimana Fungsi hasil? tujuan, Bu. Oke, bagaimana hasilnya? Maka hasil penjualannya maksimum di situ kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Dengan berapa nilainya? 1.320.000, Bu. Oke, jadi nilai penjualan itu akan maksimum pada jika kita membuat kue satu itu sebanyak 12 buah dan kue kedua itu sebanyak 6 buah. Dan itu maksudnya ya. Iya. Ya, Bu. Oke. Jadi jika kita memproduksinya kue satu itu sebanyak 12 buah dan kue kedua itu sebanyak 6 buah, maka kita akan memperoleh hasil penjualan yang maksimum, yaitu sebesar 1.320.000. Oke. Iya. Paham ya untuk materi kita hari ini? Paham, Bu. Paham. Oke, kalau begitu nanti saya tugaskan ya, tugasnya dikirim di Classroom, yaitu mengenai metode aljabar ini juga bisa kita selidiki dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, minggu lalu kan sudah saya jelaskan tentang aplikasi GeoGebra pada metode grafik. Jadi mohon nanti kalian coba menggunakan aplikasi GeoGebra dalam menentukan nilai optimum dari permasalahan kita hari ini. Bisa ya semua ya? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Berarti hari ini saya cukupkan sampai di sini.
saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.